A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Enoe. Apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini kami akan membagikan sebuah kisah nyata yang dialami langsung oleh Pak Rio. Dan Pak Rio ini telah melakukan pesugihan kandang bubrah. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih buat kalian semua yang telah subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Semoga amal kebaikan kalian dibalas lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ana kita rumaksa ing wengi teko ayu luput ing lara luput tapi lahi Nah, jadi awal permulaan Pak Rio ini melakukan pesugihan kandang bubrah itu karena dorongan dari sang istri. Sebenarnya Pak Rio ini bisa dikatakan hidupnya itu lumayan, karena Pak Rio ini memiliki sebuah usaha kecil-kecilan, yaitu Pak Rio dagang bakso di pinggir rumahnya sendiri. Tapi yang dibikin Pak Rio itu tidak nyenyak tidur karena sang istri ini ingin punya mobil. Nah, pada waktu itu Pak Rio ini benar-benar kebingungan gimana caranya agar saya bisa membelikan sebuah mobil untuk istrinya. Nah, pada waktu itu ada salah satu temannya, yaitu Mas Bayu, yang nelpon. Dan Mas Bayu itu benar-benar mengetahui tentang pesugihan kandang bubrah. Dan Mas Bayu ini pernah mengantarkan salah satu temannya melakukan pesugihan kandang bubrah, dan itu pun berhasil. Dan sebelumnya Mas Bayu ini pernah bercerita dengan Pak Rio di sebuah rumah, yaitu menceritakan pernah mengantarkan salah satu temannya ke tempat pesugihan, dan disitulah yaitu tempat pesugihan kandang bubrah, dan disitu sampai berhasil. Dan kemudian Bapak Rio ini benar-benar ingin melakukan pesugihan karena yang dikira sama Pak Rio ini tidak ada tumbalnya. Dan kemudian Pak Rio ini mendatangi Mas Bayu, dan disitulah Pak Rio ingin diantar oleh Mas Bayu ke suatu tempat, yaitu tempat pesugihan. Di mana tempatnya? Dan pada kala itu Mas Bayu ini mengantarkan Pak Rio ke tempat pesugihan, yaitu Kecamatan Purwantoro, Wonogiri. Dan setelah sampai di Wonogiri, Mas Bayu ini memang sudah benar-benar tahu rumahnya juru kunci, dan kemudian langsung menuju ke rumahnya juru kunci. Nah, setelah sampai, Pak Rio ini mengeluh dengan apa yang dialami oleh Pak Rio, karena sang istri ini ingin memiliki sebuah mobil. Jadi Pak Rio ini dimanapun caranya agar bisa melakukan pesugihan tersebut. Dan gak lama kemudian sang juru kunci pun telah mengasih pertanyaan, tapi ada syaratnya. Kira-kira apa syaratnya, Mbah? Syaratnya kamu setiap bulan atau setiap tahun kamu harus merenovasi rumah. Walaupun rumah itu sudah bagus, kamu harus merenovasinya. Tidak masalah, Mbah. Itu nggak apa-apa, asalkan saya bisa kaya. Dan nggak lama kemudian Pak Rio ini diajak ke suatu tempat, yaitu tempatnya makamnya Mbah Tembung Boyo. Dan setelah sampai di situ, Pak Rio pun dikasih tahu, kamu harus ritual di sini sampai 3 hari 3 malam.
Dan jika nanti ada salah satu jin ataupun yang lainnya menemui kamu, itulah salah satu yang akan mengasih kekayaan ke kamu. Baiklah Mbah, apapun yang akan terjadi akan saya lakukan. Dan gak lama kemudian Pak Rio ini melakukan ritual lah di situ, dan sampai 3 hari 3 malam di situ, sampai kelaparan intinya karena di situ berpuasa. Kemudian setelah nyampe 3 hari 3 malam di situ, pas tepat 3 malamnya itu didatangi maksudnya, itu ada sosok yang sangat besar dan sangat tinggi, itu langsung berhadapan sama Pak Rio. Dan kemudian karena tadinya itu sudah dikatakan harus kuat, sampai kuat ketemu pagi, dan pulanglah ke rumahnya juru kunci. Dan di rumahnya juru kunci itu langsung dikasih tahu sama juru kuncinya, jika nanti kamu sudah 1 bulan kaya, kamu harus membangun setiap bulan 1 kali, itu kamu harus merenovasi rumah, atau paling lambat itu 1 tahun 1 kali untuk merenovasi rumah. Karena jika tidak melakukan renovasi rumah, maka jin yang telah mengasih uang itu akan berhenti ataupun akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kamu walaupun rumahnya sudah bagus, kamu harus tetap merenovasi rumahnya. Baik Mbah, intinya yang penting saya kaya begitu Mbah, nggak masalah. Dan nggak lama kemudian setelah Pak Rio pulang dari tempatnya juru kunci atau habis ritual tersebut, tiba-tiba tempat baksonya itu benar-benar ramai sekali, benar-benar nggak ada lawannya, sampai kehabisan. Yang beli sampai ngantri, ada yang minta dibungkus, ada yang makan di situ, bahkan ngantri, semuanya pada ngantri. Dan kemudian sebulan lagi bangun, sebulan lagi bangun, sebulan lagi bangun, itu terus dilakukan sama Pak Rio. Dan setelah Pak Rio kaya raya, udah menikmati semua apa yang diinginkan oleh Pak Rio, gak lama kemudian anaknya Pak Rio telah meninggal dunia. Karena itulah penyebabnya, jika ingin kaya ya ada tumbalnya. Nah, pada waktu itu Pak Rio ini ingin memutuskan pesugihan tersebut, karena Pak Rio tidak ingin kedepannya nanti ada tumbal kembali. Nah, kemudian Pak Rio pun mendatangi seorang kiai. Kemudian diputuskanlah pesugihan tersebut. Dan yang dibikin aneh sama Pak Rio, fasilitas rumah yang sangat bagus tersebut, mengapa terbakar langsung? Dan kemudian kekayaannya Pak Rio itu bisa hilang total. Bahkan dari uang, dari apapun itu semuanya terbakar. Dan kemudian Pak Rio pun kembali lagi seperti semula. Dan pada akhirnya Pak Rio ini telah menyesali perbuatan yang telah dilakukan sendiri. Jadi seperti itulah kisah kandang bubrah yang dialami oleh Pak Rio. Semoga dari video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.